Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kali ini ayat yang kita bahas atau kita pelajari adalah Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Satu ayat yang cukup terkenal dan ini merupakan ayat kita semua. Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita." Hari ini kita belajar tentang iman dan nilai. Jadi kita menjadi orang Kristen, apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh adalah iman dan nilai kekristenan. Ya. Jadi kalau kita pergi ke tempat penyembahan, katakanlah misalnya kita pergi ke Gunung Kawi, maka yang kita dapat adalah kekayaan. Ya, jadi pulang dari sana kita percaya kita akan menjadi kaya. Karena apa? Karena itu tujuan kita datang ke tempat penyembahan supaya kita menjadi kaya. Nah, apa yang kita dapat ketika kita menjadi orang Kristen? Ketika kita menjadi orang Kristen, yang kita dapat adalah iman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah nilai. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat kalau berdasarkan Ibrani 11 ayat 1. Artinya ketika kita menjadi orang Kristen, maka kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekalipun belum terbukti kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita imani itu, ya. Tapi kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, maka kita hidup di dalam iman tersebut, ya. Allah memberikan janji-janjinya kepada kita. Dan ketika kita percaya, kita hidup sesuai dengan janji Allah. Katakanlah sebelum Matius 6 ayat 33 itu ada ayat Matius 6 ayat 25. Dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Jadi ketika kita percaya Tuhan, menjadi orang Kristen, Bapak Ibu, Tuhan katakan, janjikan kepada kita, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Ya, lihat Tuhan katakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak pernah menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa kita yang ada di surga. Apalagi kita anak-anaknya, ya, orang-orang yang percaya. Pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan dia. Dia akan memelihara kita, karena kita lebih berharga daripada burung-burung tersebut. Lanjut lagi Tuhan katakan, lihat, pandanglah bunga bakung, ya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Bahkan Salomo sendiri dikatakan dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung tersebut. Siapa yang pelihara bunga bakung tersebut? Yang pelihara adalah Tuhan. Ya, Salomo yang begitu kaya dengan kemegahannya, maka pakaiannya pun tidak seindah dari bunga bakung tersebut, Bapak Ibu. Ya, apalagi kita, anak-anak Tuhan, Tuhan akan berikan pakaian kepada kita berdasarkan janji Tuhan. Itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita percaya kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, maka terjadilah janji-janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Terlebih lagi kehidupan kekal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seketika kita mendapatkan kehidupan kekal. Kapanpun kita meninggal, pasti di depan kita, di hadapan kita ada kehidupan kita kekal. Tidak perlu kita berbuat baik, tidak perlu kita hidup kudus, ya, berusaha untuk hidup kudus dan berbuat baik. Pasti orang-orang percaya akan berbuat baik dan hidup kudus, oleh karena dia tidak lagi berurusan dengan dosa. Karena Tuhan mampukan semuanya itu dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Masalahnya, maukah kita percaya sungguh-sungguh? Dan hasil kita beriman kepada Tuhan, menjadi orang Kristen, kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan. Sering
ilustrasi ini saya pakai. Dulu saya mengandalkan jamu Nyonya Menir Sariawan. Sakit apapun, flu, pilek, penyakit dalam, panas dalam dan lain sebagainya. Karena ibu saya sudah mengajarkan sejak kecil, ya, bahkan mengharuskan saya untuk meminum jamu sejak kecil, Bapak Ibu, ya. Nah, ketika saya sakit, saya selalu minum jamu. Sampai besar kemanapun juga saya selalu membawa jamu. Karena apa? Saya percaya jamu itu bisa menyembuhkan segala penyakit saya. Sampai suatu ketika jamu Nyonya Menir bangkrut, Bapak Ibu. Tuhan izinkan demikian, dan jamu Nyonya Menir sudah tidak ada lagi di Indonesia. Maka saya berimannya kepada Tuhan, ya, ketika saya sakit. Jadi segala penyakit apapun saya percaya, karena Tuhan janjikan bilur-bilurnya menyembuhkan segala penyakitnya. Maka saya menggunakan janji-janji Tuhan untuk menyembuhkan segala penyakit yang saya derita di dalam kehidupan saya, ya. Bapak Ibu, yang kedua yang kita dapat ketika kita menjadi orang Kristen, bukan hanya kita beriman, percaya sungguh-sungguh, hidup mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan janjikan segala sesuatu itu terjadi di dalam kehidupan kita, seperti Matius 6 ayat 25 sampai 32. Bahkan ayat 34 katakan, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok akan mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari cukuplah untuk sehari. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, karena Tuhan akan cukupkan kita segala keperluan kita. Nah, apa yang kita dapat? Yang kedua, dari sebagai orang Kristen, kita dapat nilai-nilai kehidupan, ya, nilai-nilai kekristenan. Apa itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi di dalam kehidupan kita, ya. Orang Jawa pasti dia memegang teguh adat-adat, nilai-nilai luhur dari kebudayaan, tradisi yang terjadi di dalam masyarakat Jawa. Demikian juga dengan masyarakat adat Dayak, Cina, dan lain sebagainya. Buat masyarakat Tionghoa, Bapak Ibu, yang saya kenal, yang kebanyakan yang saya lihat, nilai utama di dalam kehidupan mereka adalah duit, ya. Itu orang yang belum benar-benar percaya Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi nilai utamanya adalah uang. Karena dengan uang dia bisa membeli kebahagiaan. Dengan uang dia bisa hidup bahagia. Maka yang dia cari adalah uang. Bangun pagi yang dipikirkan uang, sampai dia mau tidur, tidur malam yang dipikirkannya adalah uang. Besok pagi begitu juga dia, yang dipikirkannya adalah uang. Yang dicari adalah uang. Karena uang adalah segala-galanya. Uang bisa membeli kebahagiaan. Dia tidak pernah memikirkan hari esok, dia tidak memikirkan akan kehidupan kekal dan lain sebagainya. Yang terpenting bagi dia adalah memegang uang, ya. Jadi uang adalah segala-galanya. Ini nilai buat orang-orang Tionghoa, orang masyarakat Cina, Bapak Ibu. Nah, apa yang kita pegang, apa yang kita dapat sebagai orang-orang Kristen? Nilai, sama seperti mereka, tetapi bukan uang. Nilai kita adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan uang yang kita cari, tapi carilah. Jadi fokus kita, yang kita pikirkan, yang kita gumuli di dalam kehidupan kita adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan akan tambahkan kepada kita. Bukan uang yang kita cari, Bapak Ibu, yang menjadi tujuan utama kita, fokus kehidupan kita. Uang kita perlu, bukan berarti uang kita tidak perlu. Saya memerlukan uang, Bapak Ibu, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan misi. Harus itu ada. Ya, uang adalah pelayan yang baik, tetapi bukan majikan yang baik buat saya. Ya, ketika ada uang, dia bisa melayani apapun yang menjadi rencana-rencana misi. Memerlukan uang, Bapak Ibu, tetapi dia akan menjadi majikan yang tidak baik ketika fokus saya adalah pada uang, ya. Maka oleh karena itu, kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, apa yang kita dapat adalah nilai kekristenan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan, doa, baca Alkitab, melayani Tuhan, itulah nilai utama di dalam kehidupan kita.
Kita mencari Tuhan, mencari kebenarannya, Bapak Ibu. Ya, bukan kebenaran kita sendiri. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan tambah-tambahkan. Seperti yang sering saya ngomong, Mazmur 37 ayat 25. Tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan Tuhan. Kalau kita hidup benar di mata Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan percaya Tuhan sungguh-sungguh, itulah hidup benar, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Maka apa yang terjadi? Tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Artinya apa? Hidup kita disertai Tuhan. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Ya, yang menyertai kita bukan bupati, bukan gubernur, bukan presiden, tapi yang menyertai kita, yang ada di dekat kita adalah Tuhan sendiri. Tuhan itulah segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan itulah yang menolong kita dalam setiap pergumulan permasalahan kita. Dialah yang menuntun kita, memimpin kita, bahkan memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan kita. Ya. Jadi itulah nilai dari kita menjadi orang Kristen. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Seperti juga Mazmur 37 ayat 25. Ya, orang benar tidak pernah ditinggalkan. Bukan hanya kita diberkati, tetapi anak cucu kita diberkati. Itulah nilai kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. Bukan uang yang menjadi nilai utama kita. Uang kita perlu, dia menjadi pelayan yang baik, tapi bukan majikan yang baik buat kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.